Kalimantan disebut dengan paru-paru dunia. Sebutan itu bukan tanpa alasan, karena alamnya yang begitu hijau. Di lebatnya hutan Kalimantan, terdapat berbagai jenis satwa dan fauna yang menarik. Pada episode kali ini, kita akan membahas hewan asli Pulau Kalimantan. Ya, itu adalah orangutan. Orangutan merupakan salah satu primata terpintar di dunia. Sekilas, orangutan memang terlihat seperti monyet, namun padahal bukan. Kita dapat membedakan mereka dengan membandingkan ukuran tubuh mereka. Contohnya, orangutan memiliki tubuh relatif besar, serta tidak memiliki ekor. Dan sedangkan monyet memiliki tubuh yang berukuran kecil, serta memiliki ekor yang panjang. Dan berikut adalah pembahasan tentang orangutan. Istilah orangutan berasal dari bahasa Melayu. Awalnya istilah ini digunakan dalam penyebutan untuk penghuni hutan. Istilah orangutan muncul dalam berbagai sumber dari abad ke-9 hingga abad ke-15 dalam bahasa Jawa kuno. Salah satu sumber dari Kakawin Ramayana yang merupakan karya adaptasi dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa dari karya Ramayana yang ditulis pada abad ke-9 atau pada awal abad ke-10. Orangutan merupakan salah satu primata terbesar di dunia dan termasuk dalam genus Pongo yang berasal dari hutan hujan yang ada di Indonesia. Dulu pada zaman Pleistocene, yaitu zaman di mana permukaan air laut naik secara drastis akibat es yang mencair sehingga menggenangi beberapa benua. Orangutan tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Tapi sekarang orangutan hanya dapat ditemukan di Indonesia dan lebih tepatnya ada di Kalimantan dan Sumatera. Orangutan umumnya memiliki tinggi 137 cm dan beratnya dapat mencapai 75 kg. Sementara untuk orangutan betina umumnya memiliki tubuh yang lebih kecil, yang memiliki tinggi 115 cm dan beratnya sekitar 37 kg. Dan orangutan memiliki lengan secara proporsional lebih panjang dibandingkan lengan manusia. Orangutan umumnya beraktivitas dari pohon ke pohon, dan mereka mendiami hutan hujan, terutama pada dataran rendah yang ditumbuhi pepohonan. Orangutan lebih suka mendiami habitat tepi sungai, seperti aliran sungai air tawar dan hutan rawa gambut. Sementara untuk hutan yang lebih kering, yang jaraknya jauh dari daerah berair, akan memiliki populasi orangutan yang lebih sedikit. Orangutan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makan, beristirahat, dan berpergian. Orangutan memulai harinya dengan mencari makan selama 2 hingga 3 jam pada pagi hari, lalu beristirahat selama setengah hari, dan kemudian melakukan perjalanan untuk berpindah tempat pada sore hari. Ketika malam tiba, orangutan akan mempersiapkan sarangnya untuk bermalam. Makanan utama dari orangutan adalah buah-buahan. Bahkan di saat ketersediaan buah-buahan sedang sedikit, dedaunan juga dapat menjadi sumber makanan bagi orangutan. Orangutan akan lebih banyak mengkonsumsi dedaunan ketika buah-buahan tersedia dalam jumlah sedikit. Namun terkadang orangutan juga dapat mengkonsumsi kulit kayu, madu, telur burung, serangga, dan vertebrata kecil. Orangutan adalah salah satu primata yang paling cerdas. Pada tahun 2008, terdapat 2 orangutan di kebun binatang Leipzig menunjukkan orangutan dapat mempraktekkan sifat timbal balik, yang melibatkan salah satu individu yang membantu individu lain, dengan harapan mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia lakukan. Dan bukan hanya itu saja, bahkan di kebun binatang Atlanta, 2 orangutan asal Sumatera telah bermain video game pada sebuah komputer layar sentuh.
Studi di alam liar menunjukkan bahwa orangutan jantan akan merencanakan gerakan mereka terlebih dahulu dan memberikan sinyal terhadap individu lain. Eksperimen juga menunjukkan bahwa orangutan dapat berkomunikasi tentang bahaya yang akan mendekat, terutama untuk sang induk. Contohnya, induk orangutan akan berdiam diri di tengah ancaman yang ia rasakan. Dan ketika ancaman itu datang, sang induk akan mengeluarkan suara peringatan kepada anak-anaknya untuk memberitahukan pada anak-anaknya tentang bahaya tersebut. Seorang pakar primata yang bernama Birut Galdigas telah mengamati pada orangutan yang hidup pada penangkaran. Tercatat, orangutan dapat menggunakan sebuah ranting pohon dan digunakan pada lubang pohon untuk mengambil serangga kecil sebagai makanannya. Dan pada kasus yang berbeda, orangutan tercatat dapat menggunakan tongkat untuk menyodok ikan lele, yang menyebabkan ikan lele tersebut melompat keluar air, sehingga orangutan dapat menangkapnya. Tidak hanya itu saja, ketika orangutan membangun sarang, ia tampak mampu menentukan cabang pohon mana yang lebih baik dalam menopang berat badan mereka. Kini populasi orangutan di alam liar diperkirakan ada 6.500 orangutan Sumatera dan ada 54.000 orangutan Kalimantan. Tapi sayangnya untuk orangutan Tapanuli, sekarang diperkirakan hanya ada 800 ekor. Menurut daftar merah IUCN, orangutan kini telah terancam punah. Orangutan dilindungi secara hukum dari penangkapan, penganiayaan, ataupun pembunuhan. Dan sekarang orangutan terdaftar dalam Appendix 1 CITES yang melarang perdagangan tanpa izin di bawah hukum internasional. Birut Galdigas menulis bahwa saat ia mulai mempelajari orangutan pada tahun 1971, orangutan sudah tergolong terancam punah. Pada tahun 2000-an, orangutan menurun dengan cepat. Hal itu disebabkan karena penebangan pohon ilegal, pembukaan lahan, dan bahkan perburuan. Orangutan yang telah kehilangan habitatnya sering terlihat pada perkebunan warga, dan akhirnya orangutan dibunuh oleh penduduk setempat. Penduduk setempat juga mungkin termotivasi untuk membunuh orangutan, karena mungkin mereka menganggap orangutan sebagai ancaman. Ada sebuah kasus terjadi induk orangutan yang diburu untuk agar anaknya dapat dijual sebagai hewan peliharaan. Pada tahun 2012 hingga 2017, pihak berwenang dan dengan dibantunya Pusat Informasi Orangutan telah menyita 114 orangutan dan 39 diantaranya adalah peliharaan. Sementara itu, pada tahun 2007 hingga 2019 tercatat ada 2.229 tindak kejahatan terhadap orangutan. Oleh karena semua kasus yang telah terjadi itu, sejumlah organisasi bekerja sama dalam menyelamatkan dan merehabilitasi untuk memperkenalkan kembali orangutan ke lingkungan alaminya. Organisasi terbesar yang terkait pelestarian orangutan ini adalah Borneo Orangutan Survival atau disingkat BOS. Pada tahun 2003, tercatat seekor orangutan betina telah diselamatkan dari rumah bordil di desa Karangpangi. Orangutan itu bulunya dicukur dan dirantai dengan tujuan seksual. Sejak dibebaskannya, orangutan yang diberi nama Poni ini tinggal bersama BOS. Ia telah disosialisasikan kembali untuk hidup bersama orangutan lainnya. Menariknya, pada tahun 2017, BOS telah menyelamatkan orangutan albino. Orangutan langka ini dipelihara di sebuah desa terpencil di Kapuas Hulu. Menurut para sukarelawan BOS, orangutan albino ini sangat langka. Sebagai perbandingan, dari 10.000 orangutan, hanya ada satu yang berjenis albino.
Dan ini adalah orangutan albino pertama yang pernah dilihat oleh organisasi ini selama 25 tahun kegiatannya. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.